Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Rahmawati Mayangsari. Saya dosen ilmu komunikasi di STISIP Bojobima. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari Dr. Syihab. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari dosen. Apa sih dosen itu? Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 14 Nomor 12 Tahun 2012, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian apa sih itu mahasiswa? Selanjutnya, strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, kita masuk pada apa sih sebenarnya itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar. Nah, apa sih pentingnya strategi pembelajaran? Nah, pentingnya yang pertama, dengan kita mengetahui strategi pembelajaran, itu memberikan rumus acuan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kedua, bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari hal-hal tersebut, maka macam-macam strategi pembelajaran itu ada banyak sekali, tapi di sesi ini saya akan membahas 5 saja. Yang pertama tentang strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini biasa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Nah, strategi pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, strategi pembelajaran ini dia memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Nah, metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Nah,
Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, sistem penilaiannya ini dilakukan menggunakan sistem penilaian ini biasanya diberikan. Strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan. Selanjutnya adalah karakteristik proses pembelajaran. Ada 6 karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama, interaktif. Jadi, dalam proses pembelajaran itu harus ada interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosennya. Kemudian inspiratif. Nah, sebagai dosen kita harus memberikan inspirasi-inspirasi kepada mahasiswanya, kemudian menyenangkan. Jadi buatlah kelas itu seperti itu. Yang ketiga, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, dan kemudian yang terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Selanjutnya, Bloom dan Krautwall, dia mendefinisikan bahwa dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif. Nah, kognitif ini ada di ranah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sedangkan psikomotorik itu ada di ranah peniruan atau menirukan gerak, kemudian penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak, kemudian yang ketiga ketepatan atau melakukan gerak dengan benar, keempat perangkaian atau melakukan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah afektif. Nah, afektif di sini ranah di pengenalan atau ingin menerima sadar adanya pengenalan atau ingin menerima atau sadar adanya sesuatu. Kemudian dia merespon. Selanjutnya yaitu ada penghargaan. Nah, itu tadi adalah strategi-strategi belajar. Kemudian kita lanjut ke motivasi belajar pada mahasiswa. Sebelum masuk ke motivasi belajar pada mahasiswa, kita harus tahu dulu apa sih pengertian motivasi. Nah, motivasi di sini adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Nah, kemudian ada juga Dedi Supriyadi tahun 2005 halaman 86, dia mengatakan bahwa motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa adanya motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Nah, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu adalah dorongan internal
dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa ciri-ciri seseorang itu termotivasi untuk belajar, itu yang pertama dia tekun menghadapi tugas atau dapat kerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Jadi dia itu melakukan sebuah pekerjaan itu dengan tekun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Jadi saat dia bekerja, dia mengalami kesulitan, dia tidak berhenti, tapi dia akan mencari solusi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Nah, di sini maksudnya misalnya eh, masalah untuk orang dewasa itu misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Kemudian yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Jadi mereka itu kekeh kalau dia sudah yakin dengan sesuatu, dia akan konsisten. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya fungsi motivasi? Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi belajar? Yang pertama, itu kompetisi. Biasanya kalau ada kompetisi, itu kita seperti terdorong untuk melakukan lebih dari apa yang kemampuan kita untuk menjadi seorang pemenang, seperti itu. Kemudian ego involvement. Kemudian uh, ketiga, memberikan pujian. Jadi kita kita sebagai dosen itu jangan seragu-ragu atau jangan segan untuk memberikan pujian saat mahasiswa kita memang memiliki prestasi. Kemudian memberi angka. Nah, memberi angka di sini maksudnya kita memberikan nilai atau apresiasi terhadap sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa dengan nilai, kemudian memberikan hadiah. Oke, dari yang tadinya kita sudah berhasil memotivasi mahasiswa untuk belajar, maka eh, penilaian akhirnya adalah dia sukses atau tidak dalam belajar. Nah, tolak ukurnya apa? Ada 4 tolak ukurnya. Yang pertama, mereka mengetahui atau learning to know. Kemudian yang kedua, mereka bisa menjadi diri sendiri atau learning to be. Kemudian mereka bisa melakukan apa yang mereka tahu tersebut atau learning to do. Dan kemudian yang keempat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.